Maaf, Engkau ada bersama. Kita akan selalu berada bersama Tuhan, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita juga ada dalam hati Tuhan, Tuhan berada dalam hati kita. Kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwamu adalah bersamamu. Tak pernah ku biarkan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan kesungguhan hati kita nyanyikan lagu ini. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kan ada maku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku lakukan kasih-Mu. Dengan berhati kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bersamamu. Engkau yang bertindak, melewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
akan bersamamu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi ketuhanan, anugerah-Mu yang Melimpah bagiku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan muliakan nama Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan diberikan untuk saya dan saudara, amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku berserayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Silakan duduk kembali. Tuhan memberikan kita kuasa. Kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan selalu berada dalam kehidupan kita. Kita akan menerima janji Tuhan. Ku terima janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti, firman Tuhan yang digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Cita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku
Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Saya mengundang Bapak Waras sudah Mari angkat tangan kita ke atas. Oh, senang in the highest. Let our will be lifted up. Kita pejamkan mata kita. Kita angkat hati kita ke Tuhan. Beri pujian kepadanya. Katakan hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Rasakan hadiratnya dan datanglah kepadanya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis dan lembut, urapi dan berkatilah kami. Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini ada dalam rumah-Mu. Percaya Tuhan menyambut kami semua. Dan kami terima pengampunan dari Tuhan. Kami terima perdamaian oleh kuasa-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka hati untuk Engkau. Tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan. Yang ada yang haus akan Tuhan, firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Senang kita kembali beribadah memuji Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema perjanjian Tuhan. Memotivasi kita untuk
tetap setia kepadanya. Perjanjian Tuhan memotivasi umat setia kepadanya. Saudara, kita hidup dalam perjanjian. Perjanjian Tuhan di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan janji ini akan terus terjadi bagi orang yang mengimani dan mau di dalam perjanjian itu yang disebut kapenan. Dan pagi ini saya ambil firman Tuhan yang pertama dalam Kejadian pasal 15 ayatnya ayat 5. Saudara, kita baca bersama ayat ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, perjanjian Tuhan. Tuhan katakan kepada Abraham, pertama seperti ini. Di dalam Kejadian 12 ayatnya ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kita lihat yang pertama, tolong Dini, kok nggak bisa Ren? Ya. Tuhan katakan pertama, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Banyaknya seperti apa jumlahnya? Tuhan bilang, lihat ke langit. Pada waktu malam hari, hitung bintang. Nggak bisa Tuhan. Jadi kalau saudara pada malam hari lihat bintang, hitung 1, 2, 3. Muncul lagi. Jadi kita nggak bisa menghitung secara pas gitu. Banyak sekali Tuhan. Jadi Tuhan bilang, nanti banyaknya keturunanmu, anak cucumu seperti itu. Jadi Tuhan sedang memberikan suatu impian, suatu masa depan, keturunanmu jumlahnya seperti itu. Wah, gimana bisa percaya ketika kita melihat kenyataan sekarang ini, sudah usia tua, badan lemah, tetapi Tuhan katakan nanti keturunanmu seperti itu jumlahnya. Nah, ini pentingnya anak Tuhan percaya kepada firman. Seperti Abraham dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Yahweh sebagai pemberi itu. Dan percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita harus percaya kepada kebenaran
walaupun kenyataannya kita seperti yang dialami oleh Abraham, tua, lemah, gersang, tapi ketika kita percaya, pegang ini, ketika kita percaya, Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa menolong, amin. Nah, dikatakan, kok bisa? Kata Abraham, memang pertanyaan ini wajar dan benar, kok bisa? Kok bisa? Kata Abraham, aku ini gak mungkin ngalami seperti itu. Tapi Tuhan bilang, akulah Tuhan Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri Kanaan ini kepadamu. Nah, apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan memanggil Abraham waktu itu? Dari Ur Kasdim ini. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati serta membuat namamu masyhur, juga memberkati engkau, dan siapa yang memberkati engkau diberkati. Ini saya pegang ini. Siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Jika engkau hidup dalam perjanjian Tuhan, berkat Abraham terjadi padamu. Amin. Jadi Tuhan memanggil Abraham pertama kali dari Ur Kasdim, janjinya Tuhan ini. Jadi selalu diingatkan Tuhan itu. Nah, di Ur Kasdim dulu mereka menyembah berhala. Jadi harus keluar dari keyakinan kepercayaan yang lama kepada Yesus, kepada Tuhan Sang Pencipta langit. Dan mungkin kita terjemahkan, Pak, bagaimana saya keluar dari Indonesia? Bagaimana saya keluar dari Bekasi? Itu adalah terjemahan tinggal, tapi arti di sini adalah terjemahan bagaimana keyakinan kita berubah 100% kepada Tuhan yang memberi perjanjian ini. Dan saya ngalami ini ketika saya percaya Tuhan Yesus dan saya yakini Tuhan beserta saya ngalami ini. Dan saya berdoa saudara juga akan ngalami ini. Perjanjian ini diuji terus. Jadi kalau kita melihat silsilah Abraham, Ishak sampai Yakub ini, Abraham ketika sudah tua umur 100 tahun dan Sarai 90 tahun, Tuhan memberi Ishak. Ishak, kemudian dari Ishak lahir Yakub dan Esau. Yakub memperanakan 12 orang. Di Kanaan di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Ternyata di sana mengalami musim kemarau, mengalami kesulitan makanan dan minum. Dan kita tahu akhirnya Yakub bergumul, Tuhan, aku mau pindah enggak ke Mesir atau aku tetap di sini. Waktu kami ke Bima, ada seorang keluarga bilang, aku mau pindah dari sini. Tapi kami berkata, berdoa. Nah, Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata kepada Yakub itu, akulah Tuhan, Tuhan ayahmu, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Wah, saudara-saudara, tadi dikatakan di Kanaan
Tuhan berkata, aku akan berikan tanah ini dan keturunanmu akan memilikinya. Ternyata keadaan mendesak bangsa Israel, Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir. Dan Tuhan berkata, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana, di Mesir. Aku sendiri akan menyertai engkau. Penting. Kita tahu Tuhan menyertai kita dan kita sadari. Pergi ke Mesir dan tentulah aku juga. Perhatikan, dengar baik-baik. Tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dari Mesir ke Kanaan ini, ke sini. Lalu dikatakan, dan tangan Yusuflah yang dikatakan oleh kakak Yusuf sudah meninggal. Tangannya itulah, anakmu itulah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti kalau engkau mau mati. Jadi rupanya saudara-saudara, kalau kita bisa melayani orang tua kita sampai dipanggil Tuhan, itu suatu berkat, dan Yusuf melakukan itu. Dan Tuhan memberkati Yusuf. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel ketika pindah dari Kanaan ke Mesir, jumlahnya 70 orang dihitung. Saudara, kalau kita ikuti pembacaan Alkitab dengan baik, kita bisa tulis berapa jumlah bangsa Israel. Dari Mesir ke Kanaan 70 orang. Tapi Tuhan bilang, ayo Yakub, kamu tidak usah takut. Aku akan menyertai kamu dan membuat kamu di Mesir menjadi bangsa yang besar. Dan dari Mesir nanti aku akan bawa kamu kembali ke Kanaan ini. Nanti saya akan tunjukkan peta. Bagaimana peta Mesir dan Kanaan. Kemudian, Ren gimana? Nah ini kata Tuhan. Ingat, saudara, perjanjian Tuhan kepada Yakub sampai kepada bangsa Israel dipaksa bekerja, dianiaya, disiksa. Nah, untuk apa? Untuk membangun piramid, sphinx. Jadi membuat batu bata, membangun kerajaan. Israel dipaksa. Nah, kalau malas begini, dicemeti, cepat, nggak cepat dipukul, sampai bisa berdarah-darah, seperti Tuhan Yesus dicambuk. Ini kereta yang dipakai bangun. Jadi saudara-saudara, lamanya bangsa Israel sejak tinggal bersama Yakub sampai dengan masa ini 400 tahun. Tuhan mendengar mereka mengerang, menangis di Mesir. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjian yang tadi itu. Makanya Tuhan perjanjian. Dan siapa yang ingat perjanjian Tuhan, setia dalam perjanjiannya, Tuhan akan genapi sekalipun dengan berbagai ancaman kehidupan. Sama seperti kita ini kan sekarang diingatkan bahwa kita di bumi ini adalah numpang dan tempat kita selamanya adalah di surga. Ingat itu. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu perjanjiannya? Kamu di Mesir ini hanya sementara.
Tapi jumlahnya berapa lama? Coba saudara-saudara, Tuhan uji dengan waktu. Berapa lama? Bangsa Israel berdiam di Mesir 430 tahun. Jadi kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel diuji dengan waktu. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya ini, kalau kita hitung 40 tahun. Tapi lama bangsa Israel di Mesir 430 tahun. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya di sini. Bayangkan